Teman-teman semua yang hari ini lagi berkumpul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya tidak bisa menyebut satu-satu, pasti sudah ada Beli Ari di situ, tadi saya lihat udah nongkrong. Beli Agung, terima kasih para pembicara yang hebat-hebat dan tentu yang mewakili pemerintah Provinsi Bali. Mudah-mudahan Pak Gubernur nanti bisa hadir juga, Gubernur Bali. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang pertama, barusan saya juga bicara di Kagama Canberra yang lagi bicara soal politik pangan. Dan tadi bicara sumber daya manusia, penyediaan pangan, tentu aspeknya juga sama, lingkungan. Termasuk bagaimana hutan kita yang pasti harus kita kelola, mereka sumber air, sumber kehidupan, juga sumber pangan. Tadi dibicarakan bagus sekali. Nah, dari Canberra saya terbang ke Bali, sebentar lagi habis terbang ke Jakarta. Inilah hebatnya. Ternyata dengan pandemi ini rasa-rasanya kita bisa bicara bisa dengan cepat dari waktu ke waktu dan kita tidak kehilangan kesempatan. Yang ingin saya sampaikan adalah ide-ide yang sangat luar biasa yang muncul, wabil khusus dari kawan-kawan Kagama Bali, saya appreciate, dan temanya hari ini bicara aspek lingkungan. Saya kira dunia sudah bergerak kok. Sekarang dunia lagi mikir, kalau bahasa Cak Lontong itu mikir-mikir katanya gitu. Karena masa depan mesti disiapkan dengan baik, dan dari pandemi ini kita belajar semuanya. Ketika pandemi awal-awal terjadi dan hampir belahan dunia melakukan lockdown, apa yang terjadi? Yang terjadi semua bercerita kualitas lingkungan lebih baik. Tentu saja tadi disampaikan tata ruang mesti disiapkan, kebutuhan manusia mesti masuk dalam akomodasi politik tata ruangnya, dan pertambahan penduduk jangan sangat luar biasa, dan kebutuhannya pasti bertambah. Nah, pada saat itulah tarik ulur kepentingan akan muncul. Nah, tata ruang seringkali menjadi tertuduh utama bagaimana itu bisa dikelola dengan baik atau itu jadi problem masalah utama. Sehingga dalam pengambilan keputusan seringkali tata ruang berhadapan dengan tata uang. Akhirnya apa? Umpama orang menginginkan tata ruang yang baik dan itu tidak bisa untuk kepentingan mereka, tata uangnya turun. Maka dalam konteks inilah seringkali terjadi suap, integritasnya menjadi buruk, governance tidak berjalan, dan akhirnya terjadilah bencana-bencana macam-macam. Tidak hanya alam saja, juga bencana birokrasi, bencana integritas, dan sebagainya. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati. Maka dalam konteks ini, saya mengapresiasi kawan-kawan di mana peduli pada komunitas, peduli pada wilayah di mana di situ, wah kalau Bali keren lah ya, adatnya bicara, tata nilainya bagus, penghormatan terhadap alam dahsyat, dan semua bisa harmoni dengan alam. Sekali lagi, harmoni. Saya belajar banyak dari kawan-kawan di Bali, dan saya kira beberapa area yang sekarang dikonservasi memang penting itu untuk dilakukan sebuah keputusan politik penting yang harus dilakukan. Ya, putuskan, itu dikonservasi, tidak dialih fungsi, dan kemudian dioptimalkan. Sehingga manusia yang menyesuaikan. Kenapa ini penting untuk kita lakukan juga? Pernah suatu ketika saya berkunjung ke Jerman. Datanglah ke kantor sekretariat negaranya kira-kira. Atau tempatnya Beli Ari bekerja, tapi yang ada di Jerman sana. Nah, pada saat itu apa yang menarik? Kantornya itu kiri kanannya hutan lebat sekali. Saya bilang, gila ini kantor di tengah hutan. Ternyata dulu tidak. Mereka cerita bahwa dulu tidak begini. Ini depan kami, ini jalan, depan kami ini ada beberapa bangunan. Lalu kemana mereka? Tidak, Pak. Sekarang bangunan yang tidak penting kita robohkan, kita tanami jadi hutan. Jadi tempatnya sunyi, sepi, sejuk, dengan ya tentu kita merasakan kualitas lingkungan yang sangat baik. Dan kemudian teknologi-teknologinya sudah mengarah pada green technology. Yang inilah kemudian mereka dipaksa untuk menyesuaikan. Memang pada sisi politik anggaran, insentif begitu gede diberikan kepada masyarakat. Besar sekali. Dan pada saat itu, mindset orang dirubah. Dan rasa-rasanya kita juga sudah harus mengarah ke sana. Ini saya coba kombinasikan. Sama ketika kemudian mengelola isu lingkungan ini, sekaligus mengelola juga isu penyebab kerusakan lingkungan. Saya jadi gubernur pertama udah digebukin. Digebukin saat itu pabrik semen. Yang kedua soal itu digebukin soal PLTU. Dua ini yang dulu saya rasakan betul.
sebagai gubernur, bukan sebagai ketua umum Kagama sih. Nah, pada saat itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini bayi sudah lahir, sudah di depan saya karena kejadiannya sebelum saya jadi gubernur, terus kemudian saya harus menyelesaikan. Maka seluruh ketentuan di mana orang ingin menggunakan lahan dan lahan itu belum ada lahan pengganti, maka tidak akan saya izinkan. Ketika kemudian itu harus terjadi dan ada risiko lingkungan yang ada, maka rakyat harus mendapatkannya. Maka saya bilang ownership sistemnya juga kita rubah. Pabrik semen, karena kalian nanti akan mau mengeksploitasi ini, rakyat hanya Anda kasih CSR, maaf tidak bisa. Rakyat harus punya saham, rakyat harus bisa memiliki, dan rakyat harus mengontrol sendiri. Itulah lobby-lobby saya kepada Menteri BUMN, dan akhirnya 6 desa akhirnya bisa memiliki saham, mereka bisa bekerja, dan kemudian saya minta untuk mengawasi yang ada di situ. Tentu kita masih akan melihat apakah kalau kemudian hari mereka akan berkontribusi merusak atau mengawal. Kedua, sama juga kemudian akhirnya kita melihat yang di PLTU Batang sudah terjadi. Maka yang kita lakukan, saya pergi ke Yokohama, ketemu dengan investornya, dan dia mengatakan, Pak, kami hanya punya instalasi 2. Satu di Yokohama, yang 2 di Batang, Jawa Tengah. Apa hebatnya dari teknologi ini? Kami di Yokohama ini dari pusat kota hanya 6 kilo, dan kami menjamin pencemarannya bisa dikurangi karena kami punya teknologi ultra super critical. Namun demikian, pada hari ini, kami mendapatkan catatan, Pak Gubernur, apakah Anda akan masih memberikan izin untuk PLTU batubara? Rasanya berhenti aja deh, ganti dengan gas saja. Maka politik kita untuk bahan bakar dan energi kita bisa geser, bukan migas sebenarnya, gasmi. Karena minyaknya sudah masa lalu, itu sudah tidak bisa apa-apa, kita sudah menjadi importir, tapi gas kita masih hebat. Maka politik infrastrukturnya juga harus digeser lagi menjadi politik infrastruktur untuk gas. Maka tidak tol mobil, tidak tol laut lagi, nanti kita harapkan, sama bicara sama Presiden, untuk kita tol energi dalam ini tol gas. Kenapa gas itu menjadi lebih baik? Karena kita punya banyak. Dan relatif dari sisi karbon yang keluar sedikit. Kalau kemudian ini kita kombinasikan bagaimana kita merawat lingkungan, menjaga hutan kita, ya, apalagi Bali saya kira pulau yang sangat rentan. Karena pariwisatanya hebat, orang pada datang, nggak ada yang nggak nyontek Bali, sampai Pak Jokowi bilang, kita bikin 10 Bali baru. Wah, ini tentu belajar. Nah, kearifan-kearifan yang sekarang dipamerkan, yang sekarang sedang dikelola, menurut saya ini bagian contoh yang sangat baik. Maka kalau kemudian ini bisa dijadikan satu modeling, dengan kebijakan politiknya bisa dilakukan konservasi, dan itu pemerintah daerah Bali bisa memberikan itu, wah tentu sangat senang. Tapi kontribusi keagama mesti diberikan untuk bisa merawat, untuk bisa menjadi tempat edukasi, dan memberikan pembelajaran hidup harmoni dengan alam. Teman-teman, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak untuk menunjukkan bahwa kawan-kawan bisa berkontribusi dengan baik. Saya doakan semuanya sehat selalu. Terima kasih atas partisipasinya, dan dari Alas Mertajati ini kita harapkan makin kita peduli. Dan saya sudah berjanji kita akan nanam banyak bambu di Bali. Saya sudah ketemu dengan supplier bambunya dari Kalimantan, dan mereka akan rame-rame ke Bali. Kita buat Bali sebagai tempat untuk konservasi dan kekayaan dunia. Ini kan Bali itu sangat dengan dan sangat familiar dengan segala kekuatan kultur yang saya kira digembur dari luar tetap aja bisa bertahan, bahkan yang di luar malah ketularan adat Bali. Itu sesuatu yang sangat hebat. Saya selalu belajar dari Bali yang hebat ini. Terima kasih kawan-kawan, jaga kesehatan terus, corona masih tinggi, mari kita mengedukasi dan menjaga diri. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima